Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau memberikan bagian kedua daripada Yesus cukup bagiku. Nanti kita akan melihat ada beberapa ayat, 3 ayat yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita mengerti bahwa hanya dengan Yesus saja menjadi cukup bagi kita. Kalau kita lihat ini bagian part 2-nya. Kalau kita lihat dari rangkumannya, Filipi 4 belajar mencukupkan diri, Mazmur 23 I have everything I need, saya mempunyai semua yang saya butuhkan sehingga saya tidak perlu yang lain. Dan Matius 6 ayat 11 dikatakan kita bisa minta apa saja kepada Bapa yang tahu kebutuhan kita. Nah, pada bagian kedua ini kita akan melihat dari Matius 6 ayat 31-32 maupun Filipi 4 ayat 19 dan Ratapan 3 ayat 22-23. Coba kita lihat ini. Dari kondisi yang ada sekarang yang saya bisa nangkap bahwa yang lebih parah lagi adalah ketika terjadi El Nino, badai panas yang luar biasa sehingga beberapa desa kekeringan. Kami berusaha untuk memberikan bantuan air pada mereka. Nah, ini kasihan warga yang makin hari makin sulit. Dan kondisi kemarin ada gempa bumi di NTT dan saya melihat banyak sekali orang yang mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Menjadi pertanyaan, apakah kita anak-anak Tuhan itu Yesus cukup bagi kita? Nah, dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 dikatakan tentang sebab itu janganlah khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Semuanya itu. Ini artinya bahwa Tuhan tahu, Bapa di sorga tahu anak-anaknya punya kebutuhan yang benar-benar dia butuhkan. Kata Bapa di sorga tahu, kata tahu ini dari kata eido, yang artinya ini adalah oiden gar hopater huimon ho oiranus. Nah, ini berkata tentang oiden. Oiden ini dari kata oiden ini dengan gramatikal perfect present action. Artinya bahwa Allah sudah tahu di waktu yang lampau, yang sedang berlangsung, dan hingga sekarang bahwa Allah tahu bahwa apa yang kita butuhkan itu Allah tahu. Dari zaman dulu pun juga Allah sudah tahu. Nah, saya mau sampaikan bahwa apa yang Bapak sudah tahu. Kata kresete dalam literatur Yunani kuno, kata ini membawa nuansa kebutuhan yang esensial, mendesak, dan tidak bisa dihindari untuk mempertahankan hidup. Berarti sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan dan Allah Bapa kita tahu. Ada kisah seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah Malang Selatan. Ketika dia melayani di sana, kemudian berbagai tempat didatangi, dia lupa satu hal, bahwa karena pelayanan hari Minggu itu sangat banyak, sehingga banyak juga menghabiskan bensinnya. Kemudian pada waktu dia akan pulang ke Surabaya, bensinnya habis, dan untuk mencapai pom bensin terdekat dengan jarak yang begitu jauh tidak akan sampai, tidak akan bisa karena sudah sangat habis. Nah, kalau kita mengalami hal seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang ada hanya botol aqua. Dan dia dengan begitu beriman memasukkan botol aqua itu, bilang, Tuhan tolong supaya mobil tidak akan mogok sampai ke pom bensin berikutnya. Ini bukankah ini iman yang luar biasa? Dan benar ketika dia jalan sampai mendekati Malang, dan di situ baru ada pom bensin. Ya. Dan ini hal yang luar biasa bahwa Allah bekerja di dalam kondisi-kondisi yang luar biasa dan dia tahu apa yang anak-anaknya butuhkan. Nah, saya mau katakan kata kresete, ya, Allah memenuhi kebutuhan yang paling dasar yang kita perlukan, sangat urgensi, dan juga kebutuhan apapun dia akan berikan. Ada lagi tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kita bilang apa? Jangan khawatir. Kalau itu memang betul-betul Tuhan tahu kita membutuhkan, dia tahu dalam kasih karunia-Nya, dia akan memberikan bagi kita. Sehingga saya bisa katakan bahwa Yesus itu cukup bagiku. Yesus saja cukup bagiku. Kita coba lihat selanjutnya. Ada sebuah lagu yang kita biasa nyanyikan. Allahku akan memenuhi keperluanku
menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, ini dikatakan tentang Filipi 4 ayat 19, ya, bahwa ada 4 hal yang penting di sini. Dari ayat ini dikatakan tentang 4 hal. Pertama bicara tentang memenuhi itu perose, kemudian keperluan itu kreian, kekayaan kemuliaan itu plotos, dan di dalam Kristus en Kristo Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat satu persatu kata memenuhi plerose itu seperti apa. Artinya ini adalah mengisi sampai penuh, tuntas, dan tidak menyisakan ruangan, kekurangan apapun. Jadi dia limpahi semua total sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata verba future indikatif aktif, di mana di masa depan apapun yang akan kau temukan, kau gumul ke depan, dia akan memenuhinya dengan mengisi full tank, semuanya tanpa kekurangan. Itu jaminan Tuhan bagi kita. Nah, keperluan itu kreian. Nah, kreian ini adalah kebutuhan dasar yang nyata, esensi, dan mutlak yang kita benar-benar butuhkan. Dan untuk bertahan hidup atau untuk menyelesaikan tugas pelayanan. Jadi kalau ada sebuah tugas pelayanan yang seperti dilakukan oleh hamba Tuhan yang saya cerita tadi, dia harus menyelesaikan, dia harus balik ke Surabaya dan sebagainya, dia tidak akan diapa-apain, tidak akan mogok di tengah jalan, karena Tuhan yang menjaminkan bahwa ketika itu menjadi keperluanmu yang sangat mendesak dalam menyelesaikan tugas pelayanan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Kemudian kekayaan, dari kata plotos, artinya apa? Dari primitive verb yang berarti kelimpahan materi, persediaan yang tak terbatas. Ini juga menunjukkan dikatakan sesuai atau menurut kekayaan, bukan dari kekayaan. Kalau dari kekayaan, Bapak punya 100 miliar, diambil 1 miliar, kurang jadi 99. Tapi kalau menurut kekayaannya yang begitu luar biasa, dia berikan tanpa ada sebuah kekurangan apapun, dia akan berikan, dan itu tidak akan habis-habisnya karena melimpah dengan luar biasa. Nah, kekayaan ilahi yang tak terbatas, yang tidak bisa kita pikirkan, dari situlah Tuhan memberikan. Dan kemudian kita melihat ada sebuah saluran yang eksklusif, en Kristo Yesus, yang artinya bahwa hanya dalam saluran eksklusif inilah Tuhan mencurahkan semua janji pemenuhannya. Hanya oleh Yesus saja. Makanya Tuhan berkata bahwa di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa, karena memang kita nothing, kita bukan apa-apa di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus kita punya saluran yang eksklusif kepada Bapa yang memberikan kepada kita yang memerlukannya. Sehingga saya katakan Yesus itu cukup bagiku. Tidak dibutuhkan apa lagi, hanya dengan Yesus semua keperluanku akan terpenuhi menurut kekayaan kemuliaan Allah yang luar biasa. Kita lihat bagian yang ketiga dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Ini mau berkata apa untuk kita? Kalau kita lihat kondisi Yerusalem ketika Yeremia meratapi dengan kata-kata seperti ini adalah kondisinya di mana mereka sedang diserbu oleh Babilonia, dan mereka dikepung dan kemudian dihancurkan, bait suci dirobohkan, dan semua penderitaan itu luar biasa. Di dalam kondisi yang seperti ini, firman Tuhan itu berkata seperti ini. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah lalu daripada kita. Hesed, kasih setia. Ini adalah bicara tentang covenant love, artinya perjanjian cinta seperti pertunangan. Artinya kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya, maka apa? Itu jadi bagian dari pertunangan. Kita tidak akan lepas dari kasih setia Tuhan. Ini adalah keterlibatan komitmen mutlak, loyalitas, kemurahan hati, cinta yang tulus dari. Nah, ini dikatakan dari mana? Dari pihak yang lebih tinggi, yaitu Allah, kepada yang rendah, manusia. Jadi kalau sudah Allah punya komitmen mutlak, dia punya janji pertunangan dengan kita, dia mengasihi kita, dia punya kemurahan, itu tidak pernah akan membuat lalu. Jadi dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada muncul kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, tak berkesudahan. Nah, jaminan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya, ini seperti jaminan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya.
rahmat-Mu selalu baru. Rahmat, apa artinya? Rahmat ini ditunjukkan dengan belas kasihan yang mendalam seperti seorang ibu yang melindungi bayi dalam rahimnya. Jadi seorang ibu yang memiliki bayi dalam rahim, dia jaga dengan baik dan tidak akan membuat bayi ini ada apa-apa. Rahmat yang penuh kehangatan, empati yang mendalam terhadap penderitaan kita. Jadi kalau Allah seperti ibu yang demikian, apalagi kita yang dijaganya, sungguh luar biasa. Dan ada kata emuna, di mana itu bicara tentang kesetiaan, suatu kekokohan, stabilitas, atau sesuatu yang dapat diandalkan secara mutlak, bahwa Allah ada gunung batu karang yang tidak akan bergeser. Bahkan ketika seluruh dunia di sekitar kita runtuh pun dia tidak akan bergeser dari kasih, setia, dan rahmatnya yang dahsyat dan ajaib. Itu yang akan memelihara seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita bicara tentang ini, ada kompilasi 3 masa yang luar biasa dari ayat-ayat ini. Kita bicara tentang masa lalu yang ditutupi oleh hesed. Artinya apa? Allah menolak untuk membiarkan kita binasa di masa lalu. Dia tidak ingin kita binasa. Dan kita ada sampai dengan sekarang ini. Tapi masa kini kita dikuatkan oleh rahamin, yang artinya apa? Jaminan kelembutan, pemeliharaan seorang ibu yang mengasihi anaknya. Ada yang berkata bahwa kita seperti biji mata Tuhan, itu seperti kasih yang luar biasa, yang lembut, ya, yang menjaga luar biasa. Tapi di masa depan kita dijamin oleh emunah, karena besok pagi dia akan sediakan rahmatnya yang baru. Setiap hari seperti itu, setiap hari. Seluruh kehidupan kita dijagai dengan 3 hal ini: hesed, rahamin, emunah. Saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa Yesus pasti, sangat pasti, dia cukup bagiku. Karena apa? Setiap hari rahmatnya baru, setiap hari rahmatnya, pemeliharaannya baru untuk kita. Ini hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan, dan saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.